Halo teman-teman, sorry tadi ada sedikit trouble nih di jaringan kita. Hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bayu Oktara. Dia adalah seorang penyiar radio. Halo Mas Bayu, udah standby nih. Eh, kita bakal ngobrol banyak nih sama Mas Bayu Oktara. Silahkan buat teman. Halo. Halo semuanya, apa kabar Mas? Baik, Mas Bayu. Apa kabar? Fresh banget nih Alhamdulillah. siang-siang. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabarnya? Baik, sehat Alhamdulillah. Terima kasih nih udah mau sharing-sharing sama mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf di Tangerang, Mas. Dengan senang Thank you. hati, Alhamdulillah bisa bergabung di sini. Halo teman-teman semuanya, Halo. teman-teman mahasiswa, mahasiswi. Tetap semangat ya, walaupun kuliahnya dari rumah. Kita semangat terus, Mas. Buat Amin. teman-teman, ini kita kedatangan tamu, namanya Mas Bayu Oktara. Beliau salah seorang dari founder Tri Speaker, dan aktivitas beliau juga seorang penyiar radio dan juga MC. Jadi buat teman-teman mahasiswa, jika nanti ada ingin bertanya langsung dalam setengah jam 45 menit ke depan, boleh langsung di kolom komentar. Ya, oke. Siap. Mas Bayu, sibuk apa Mas sekarang Mas di pandemik ini Mas? Siaran radio masih setiap pagi. Siaran. Kalau sebelumnya Hmm, kemarin sempat siaran dari rumah. Nah, hmm. sekarang kita udah balik lagi ke studio. Jadi setiap Wih, pagi saya di studio siaran di KIS FM, KIS 95,1 FM Jakarta. hmm. Setelah itu masih mengerjakan training, memberikan pelatihan public speaking, baik sendiri maupun bersama Three Speakers. Uh, Terus MC online, virtual. Terus yang nge-host karena sekarang banyak juga teman-teman yang butuh host di sosial hmm. medianya mereka gitu di platform streamingnya. Nah, ya alhamdulillah masih mengerjakan hal-hal yang seperti itu. Bedanya sekarang semuanya virtual atau online. Oke, asik ya Mas ya. Memang Alhamdulillah, COVID ini banyak merubah semuanya sih. Mas, aku pengen nanya nih, kenapa sih silakan. kita setiap orang tuh harus punya kemampuan public speaking yang baik? Karena kalau kita punya ide, kalau kita punya gagasan, kalau kita punya mimpi, tapi kita nggak bisa menyampaikannya dengan efektif, membuat orang mengerti apa yang kita inginkan, Hmm, itu susah untuk diwujudkan. Istilahnya, kalau kita punya kartu kredit nih, kan hmm, ada mesin EDC-nya, ya kan? Mesin EDC yang nempelin kartu kredit atau kartu debit kita. Nah, ya. public speaking itu seperti mesin EDC yang bisa Hmm, membuat kartu-kartu ini berfungsi. Jadi hmm, kalau si kartu kredit atau kartu debit ini nggak ditempelin ke EDC atau enablernya, ya hmm. nggak bisa dipakai untuk transaksi. Sama seperti public speaking. Ide yang keren, gagasan yang keren, tapi kalau nggak bisa disampaikan di sebagai enablernya nih public speaking, ya nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau bisa tersampaikan, justru bisa diwujudkan. Jadi dengan public speaking kita bisa menyampaikan ide dan gagasan kita ke orang lain ya Mas ya? Bener, dan public speaking itu bukan cuman pada saat kita bicara depan orang banyak loh. Kayak Hmm, misalnya kita bicara di sosial media, terus mungkin kita komunikasi interpersonal dua orang, itu kan bisa dibilang public speaking. Jadi memang luas sekali public speaking itu cakupannya. Mas, ini ada pertanyaan nih. Kadang-kadang kan orang pengen bisa ngomong di depan umum, tapi seringkali mereka tuh merasa gugup ketika berbicara di depan umum. Bahkan untuk sebagian anak broadcasting nih, sebagian anak broadcasting aja mereka suka malu ngomong di depan kamera, apalagi Ya, dan di mic radio. Itu menurut Mas bagaimana tuh cara kita menghilangkan itu? grogi nggak bisa dihilangkan, bro.
tapi bisa Oh, dikendalikan. Gitu. Jadi jangan buang-buang energi untuk menghilangkan rasa grogi. Trust me, kalau nggak grogi justru itu nggak penting. Kalau kita ada groginya, justru kita menganggap yang akan kita hadapi adalah sesuatu yang penting dan kita akan hmm, mengerahkan semua kemampuan yang kita punya, betul nggak? Makanya banyak hmm, sekali acara-acara TV yang mungkin udah lama durasi tayangnya, di belakang-belakang udah nggak ada gregetnya, udah nggak ada groginya, akhirnya acaranya mulai tidak menarik. Karena tidak semua kemampuan yang dikerahkan. Jadi grogi penting sekali untuk dirasain supaya hmm. kita bisa maksimal performnya. Bagaimana cara mengendalikannya supaya grogi nggak mengganggu? Ada beberapa trik. Yang pasti kalau kita grogi, kita bisa mules tiba-tiba, tangan keringetan, udah gitu ngomongnya juga gugup. Ada di kepala tapi susah mau disampaikan, kehilangan Iya, kata-kata. Iya kan? Dulu saya termasuk orang yang sering grogi, saya suka ngantongin tisu di kantong celana saya. Dan kadang-kadang kalau lagi di belakang panggung, saya tangannya masuk ke kantong, bukannya mau petantang-petenteng, tapi supaya tangan saya kering, karena ada tisu di dalam situ. Jadi, mengendalikan rasa oh, grogi, salah satu caranya adalah dengan bernafas, dengan sadar. bernapas. Bernafas dengan sadar. Ambil Hmm, nafas 7 detik, tahan sebentar, buang nafas lewat mulut 3 detik. Ini akan membuat kita live at the moment. Kita terlepas dari beban masa lalu dan tidak khawatir sebelum waktunya. Karena kadang-kadang hmm, grogi itu muncul karena kita udah mengkhawatirkan hal-hal yang sebenarnya tuh cuma ada di pikiran kita doang gitu. Cuman ada di hayalan kita doang, belum terjadi. Kita takut hmm, nanti salah ngomong, kita takut nanti orang yang kita ajak ngomong marah, kita takut hmm. nanti pada saat kita bicara tiba-tiba salah, ada yang tersinggung. Nah, pikiran-pikiran itu akan membuat kita jadi susah untuk fokus dengan apa yang mau kita sampaikan nih teman-teman. Hmm. Padahal kalau kita fokus dengan apa yang kita sampaikan, paling nggak kita bisa mengendalikan rasa grogi. Selain itu ada yang bisa dibilang sering dilakukan itu dengan cara meditasi, lalu kemudian stretching, gerak-gerak gitu ya, supaya intinya lebih rileks. Gitu. Hmm, Itu hmm, baru hmm. sebagian trik, tapi ada banyak trik lainnya. Jadi salah satu cara mengurangi rasa gugup itu adalah dengan melalui pernafasan ya. Tadi kita udah praktek bareng sih. Betul. Oh, Siap. sudah ya, sudah ambil nafas, betul. Ini pertanyaan banyak banget nih dari teman-teman mahasiswa. Nanti saya bacain Halo, satu-satu ya. silakan. Uh, Mas, bagaimana sih caranya supaya kita bisa jadi seorang pembicara yang sukses dan apa yang membedakan seorang pembicara yang menarik dan pembicara yang membosankan? Bagaimana untuk jadi pembicara yang sukses? Yang pasti dia nggak pernah berhenti untuk belajar dan setiap bertemu dengan orang itu adalah kesempatan untuk belajar dan menambah kemampuan. Itu Hmm, akan membuka jalan kita menjadi seorang pembicara yang sukses karena referensi kita jadi lebih banyak. Nah, apa hmm, yang membedakan pembicara yang menarik atau tidak adalah pada saat pembicara itu menyampaikan pesan dan hmm. audiensnya atau komunikannya mengikuti apa yang disampaikan. Suruh berdiri, berdiri, beli barang, beli, tanda tangan, angkat tangan ke atas ikut. Semuanya seperti terhipnotis. Pembicara yang menarik adalah yang punya karisma. Seperti misalnya contohnya banyak sekali. Kalau di Amerika ada Steve Jobs, Ya, di Asia kita punya Jack Ma, terus juga Barack Obama. Banyak sekali orang-orang yang memang cara menyampaikannya bisa membuat orang tergerak mengikuti apa yang disampaikan. Nah, itu pembicara yang menarik tuh. Nah, kalau hmm. pembicara yang nggak menarik adalah begitu dia ngomong, setelah 5 sampai 10 menit, orang mau mulai kehilangan fokus, bahkan ada orang yang menitikan air mata, bukan karena terharu, tapi karena ngantuk. Nah, itu nggak menarik. Jangan sampai kita kayak gitu. Jangan sampai. Nanti kalau mau belajar, kita bisa belajar public speaking tentunya di trainingnya Three Speaker ya.
Bener. Three Speakers mengadakan pelatihan nih. Sampai sekarang kita juga masih terus belajar dan ngembangin Hmm. modul, ngembangin materi. Yang paling dekat ini nanti tanggal 27 hari Sabtu ini, Oh, 27 Sabtu Juni ini. 2020. Betul. Siap. Nanti buat informasinya kalau teman-teman pengen tahu pelatihan Tri Speaker bisa kunjungi akun Tri Speaker di Instagram. Ya, betul Mas, sekali. Mas ini kan di Tri Speaker sebagai salah seorang founder ya, dan salah satu program yang Mas lagi jalanin sekarang itu adalah virtual public speaking. Itu maksudnya gimana tuh, Mas? Nah, jadi kan sekarang kita masuk di new normal. Ya. Di era dimana kita harus tetap produktif tanpa harus terlibat dalam satu kerumunan. Nah, pada saat kita punya ide, memang idealnya adalah kita bisa presentasi di sebuah ruangan dengan berbagai macam audiens, atau pada Hmm. saat kita nge-MC, kita bisa ketemu langsung mendapatkan energi dari audiens, atau pada saat kita mungkin meeting dengan orang lain, enaknya ya bicara langsung tatap muka supaya kita bisa ngelihat yang diajak bicara nih sebenarnya butuh informasi tambahan atau udah mulai bosen dengan apa yang kita sampaikan. Nah, di masa sekarang itu kan kita terbatas ruang geraknya, Ya. tapi bukan berarti mematikan kreativitas untuk menyampaikan ide kita ke orang lain. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana melakukan public speaking di era new normal, virtual public speaking. Itulah yang akan kita elaborasi di materi nanti tanggal 27, virtual public speaking for the new normal. Jadi kita latihan claps. Claps itu clear, loud, and powerful speaking. Gimana cara bicara yang efektif. Lalu kemudian kita belajar digital karisma. Gimana di suasana atau kondisi virtual ini tetap membuat pembicaranya memiliki karisma. Supaya apa sih karisma? Supaya diikutin oleh orang lain. Lalu kemudian kita elaborate lagi mengenai micro expression. Karena penting sekali untuk membaca mimik orang lain dari mata, alis, dan mulut biasanya. Tiga Ya. poin itu berubah pergerakan alis, mata, dan mulut itu biasanya menyampaikan satu pesan. Itu kita akan elaborate di situ. Dan yang tidak kalah penting adalah mengenai persuasif teknik. Bagaimana supaya mengajak orang tanpa harus memaksa. Jadi orang ikut Ah, tanpa terpaksa gitu. Ada tekniknya yang kita akan elaborate. Dan yang paling penting nih, terakhirnya kita kasih bonus juga, Mas. Bonusnya itu bonus apa adalah tuh? digital marketing tricks. Karena di zaman sekarang kita punya ide, cara memasarkan dan cara menjualnya kan beda nih. Triknya seperti apa sih untuk melakukan penjualan, untuk closing the deal, dan sekaligus ya untuk membuat customer datang ke kita, Hmm. caranya seperti apa? Itu kita akan ajak seorang expert, Mas Dika Kurniawan. Beliau masih muda, seorang milenial yang memang expert di dunia digital media marketing, punya pengalaman yang cukup panjang di dunianya di bidang digital media marketing. Kita akan ajak Mas Dika ini untuk berbagi trik kepada teman-teman peserta nanti tanggal 27. Jadi nggak sabar nih buat ikut di tanggal 27. Amin, mudah-mudahan Amin. bisa bermanfaat. Amin. Mas, apa Mm-mm. apa tujuan dan alasan Mas mendirikan Tri Speaker, dan kalau kalau boleh tahu itu udah berapa lama tuh Tri Speaker itu berjalan? Jadi Three Speakers ini saya sendiri, ada Bayu Oktara, terus kemudian ada Uli Herdi, dan juga ada Hilbram Dunar. Kita temenan udah cukup lama, hampir 20 tahun. Awalnya ketemu di sebuah radio, di Hard Rock FM, sama-sama siaran, tapi kita main bareng, nongkrong bareng, tukeran ide bareng, brainstorming bareng, bahkan kerja bareng. Nah, kita Hmm. masing-masing sudah temenan dan juga mengenal work ethic nih, cara kerja, Hmm. budaya kerja masing-masing seperti apa. Cuma seiring berjalannya waktu, kita punya karir dan kehidupan masing-masing, tapi kita tetap temenan gitu. Terus kita punya concern yang sama, gimana caranya public speaking ini bisa dikuasain sama banyak orang.
Karena banyak Ya. banget orang yang ya mungkin pintar, cerdas, tapi tidak bisa menyampaikan gagasannya, akhirnya karirnya mandek. Sebaliknya, ada orang yang kepintarannya biasa-biasa aja, tapi dia mampu menggugah dan menggerakkan orang lain, bahkan komunikasi di kantornya baik, dia karirnya malah melesat. Nah, kita bilang, gimana caranya ya? Kita bikin training, tapi yang beda. Hmm. Jangan yang biasa-biasa aja, karena kalau duduk di Hmm. kelas, belajar, praktek, kayaknya cukup masa-masa kuliah aja deh. Di dunia profesional kita butuh sesuatu yang lebih fun, lebih menyenangkan. Karena suasana yang menyenangkan itulah yang biasanya bikin kita happy dan akhirnya bisa menerima konten. Kita Ya. terinspirasi dari film Now You See Me. Ada pesulap-pesulap Four Horsemen yang mereka Hmm. diambil dari banyak tempat, lalu mereka di panggung yang sama berbagi trik. Nah, kita ambil ide dari situ untuk bikin three speaker seperti sebuah pertunjukan, tapi ada kontennya. Jadi Hmm. pertunjukan ini kita bilang entertaining, pertunjukan hiburan, tapi pulangnya dapat konten. Nah, kita Oh. bikinlah three speakers, lembaga pelatihan, lalu kita buat institusinya di kantor, namanya Kandara Tri Ardika. Hmm. Terus ya alhamdulillah dari 2016 itu klien pertama kita. Eh, Kalau temenannya udah dari lama lagi, dari 2000. Nah, pas 2016 klien pertama kita sebagai trainer, sebagai three speakers, setelah kita coba, ternyata bisa dinikmatin. Nah, kita coba lagi di tempat lain, ternyata berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akhirnya ya Hmm. udah, kita seriusin, kita bikin dari 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah masih Hmm. berjalan. Terus berjalan. Mas, ini saya langsung ke pertanyaan dari mahasiswa ya, supaya Silakan. bisa enak nih. Ini ada pertanyaan dari Iwan Prakasa. Terlepas dari Selamat grogi pagi, yang Mas disampaikan, Iwan. Selamat pagi. Selamat siang, sorry. siang, Mas Biasa siaran Ivan. pagi. Mm-mm. Terlepas dari grogi yang disampaikan tadi, misalnya saat berbicara di depan publik, tiba-tiba blank mau ngomong apa. Ada nggak sih tips biar nggak mati gaya pada saat blank saat presentasi? Yang pertama harus menguasai kemampuan ad-libbing. Ad-libbing itu biasanya dimiliki oleh para penyiar radio. Bagaimana dia bisa Ya. menyambungkan satu hal dengan hal yang lain tanpa ada jeda dan terputus kalimatnya. Nah, Mm-mm. pada saat tiba-tiba ngeblank, memang ada baiknya kita kembali fokus. Kembali fokus dengan cara seperti apa? Live at the moment. Kita ambil nafas dengan sadar, lalu fokus lagi dengan apa yang ingin disampaikan. Kebanyakan orang tiba-tiba ngeblank karena grogi. Jadi memang grogi Grogi. penting sekali untuk dikendalikan sebelum tampil dan latihannya memang harus banyak nih untuk bisa Ya. memperbanyak jam terbang gitu. Jadi supaya pada saat grogi, ngeblank, tahu harus ngelesnya kemana, atau ngambil ide dari mana, atau ngomong apa, supaya ya bisa terlihat tetap bicara, padahal kita sendiri lagi mikir nih mau ngomong apa abis ini. Gitu. Hmm. Perlu perbanyak jam terbang supaya bisa mengendalikan rasa grogi. Siap. Jadi memang jam terbang itu punya peran penting nih, Ivan, kalau tadi dari Mas Bayu. Terus, Mas, ini ada pertanyaan dari siapa nih? Nur So, Afifa. Apa saja halo Nur modal Afifah. Halo. Apa saja modal utama kita untuk memiliki public speaking yang bagus? Modal apa? Apa modal utama supaya kita mungkin keren kali di bidang public speaking? Jago. Modalnya apa ya? Berani malu. Berani. Berani malu sama nggak gampang nyerah. Itu modal awal di semua pekerjaan. Tapi kalau untuk komunikasi atau public speaking, sebenarnya ada 3 elemen penting. Vokal, Hmm. verbal, visual. Yang pertama, Hmm. verbal. Kita kita tahu memilih kata, menyampaikan sesuai forum, menyampaikan kata sesuai dengan audiensnya. Kita menguasai komunikasi verbal. Jadi harus banyak perbendaharaan kata. Banyak baca, jangan cuma dari online, karena kalau cuma dari online, informasi yang kita dapat, ya informasi yang kita cari, tapi lengkapi dengan media-media konvensional lainnya, seperti koran, Hmm. majalah, TV, atau radio.
Karena kita bisa dapat Ya. informasi yang sebelumnya nggak kita cari. Itu verbal. Lalu vokal. Vokal itu penting sekali untuk bisa menyampaikan sesuatu supaya terdengar dengan jelas. Makanya kemampuan vokal yang baik adalah dengan menggunakan diafragma. Jadi mau ngomong 3 jam, 4 jam, nggak akan capek dan uratnya nggak akan putus. Ditambah lagi kalau menggunakan diafragma, pesan yang akan tersampaikan bisa didengar dengan jelas. Dan yang terakhir, visual. Ini yang lebih penting. Bagaimana kita terlihat, bagaimana kita punya bahasa tubuh yang baik, bagaimana penampilan kita meyakinkan secara visual, itu penting. Jadi memang modalnya 3 hal itu yang harus dimaksimalin, vokal, verbal, dan visual. Siap. Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya dari netizen, netizen mahasiswa. Halo teman-teman mahasiswa. Eh, Oke. di sini dari Endang, dia bertanya, ketika kita tampil di depan umum, mengisi sebuah presentasi, baik itu tugas kelas ya, tugas. Terkadang audiens itu berisik dan sulit diatur. Pertanyaannya, bagaimana cara agar audiens memperhatikan apa yang kita sampaikan dan bisa fokus dengan presentasi kita? Pertama, kita harus tahu ekspresi dari audiens kita. Kapan mereka udah terlihat bosan, kapan mereka butuh dilibatkan, kapan kita harus mengakhiri atau menambah informasi. Itu penting sekali, membaca dan melihat audiens kita. Nah, pada saat mereka sudah tidak bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan, yang paling penting adalah kita harus tahu triknya, apa yang menarik buat mereka, bukan yang menarik buat kita. Ice breaking lagi penting sekali. Ice breaking tuh bisa macam-macam. Bentuknya bisa informasi, bisa humor, atau mungkin games, permainan. Silakan tinggal dipilih yang cocok apa. Yang jelas ya harus ada konteksnya. Jangan sampai kita mau ngasih informasi mengenai kedokteran, tapi yang kita ajak ngomong adalah misalnya para arsitek gitu. Kan nggak konteks, walaupun bisa kalau dicari-cari. Tapi maksud saya di sini adalah informasi atau humor atau games yang mau kita jadikan sebagai ice breaking harus relevan dengan audiens kita. Oh, siap. Mas, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nggak apa-apa ya, banyak Silakan. ya pertanyaan. Ini dari Monggo. Fani Priyandana. Dia bilang, Mas, supaya pedoman persiapan sebelum kita tampil di depan umum kira-kira apa aja ya? Sebelum kita tampil tuh kita harus butuh persiapan apa aja ya gitu. Kalau zaman dulu, zaman di era di old normal, saat kita bisa ketemu langsung dengan audiens, yang kita harus siapkan pertama adalah materi yang mau disampaikan. Kita harus benar-benar menguasai. Jadi jangan sampai kita nanti membaca materi yang disampaikan. Kalau baca cue card, ya kita harus tahu pesan-pesan utama tuh ada di mana. Preparation itu sangat penting sekali. Dari mulai penguasaan materi, penguasaan product knowledge, kenali siapa audiens kita, lalu kemudian kenali venue-nya, kalau ada sound system yang akan kita pakai, kita harus cek dulu itu kemampuannya seperti apa supaya kita tahu ngomongnya harus sekeras apa. Nah, setelah preparation pada saat pelaksanaan, kita juga harus fokus dengan apa yang disampaikan, lalu kemudian jangan takut untuk salah, lalu kemudian libatkan audiens, dan kalau salah, percayalah semua orang pernah buat salah, jadi jangan sampai berhenti di situ. Dan yang terakhir adalah ya minta evaluasi dari temen, dari klien, dari manajer gitu ya, atau mungkin dari mentor yang melihat kita rekam, kita evaluasi bareng-bareng, itu yang harus disiapkan. Yang pasti badan harus sehat supaya bisa semuanya tuh harus datang lebih cepat biar fokusnya nggak keganggu. Lalu kemudian harus fokus, kalau sakit pasti jadi keganggu fokusnya, Ya. sakit kepala harus dihilangin, sakit gigi, masalah pacar ntar dulu dihilangin. Jadi masa persiapan itu sangat penting. Saya biasanya 1 jam sebelum tampil saya nggak pegang handphone lagi. 1 jam sebelum tampil, sebelum pegang handphone. Memang harus ada prepare ya. Mas, ini Iya. ada pertanyaan dari Caca
Caca Aisa, apakah memang body language sangat berpengaruh untuk menarik perhatian audiens? Betul, karena body language ini terlihat secara visual dan manusia adalah makhluk visual. Jadi apa yang kita sampaikan biasanya bahasa tubuh kita nggak berbohong. Hmm. Kalau kita bicara kemarin atau hari ini atau kecil atau besar, permohonan maaf, saya mengerti. Bahasa tubuh seperti ini akan membuat audiens memahami lebih mudah dengan apa yang kita sampaikan. Memahami lebih mudah apa yang kita sampaikan. Jadi bahasa tubuh atau body language itu penting sekali. Cara kita berdiri, cara kita menatap, eye contact, menggambarkan anchoring kecil, besar, kemarin, hari ini. Itu penting sekali. Manusia sekali lagi adalah makhluk visual. Seeing is believing. Ada pertanyaan selanjutnya. Hari ini respon banyak Silakan. banget ya pertanyaan. Wah, dari sebelah Alhamdulillah. dari 11 Tuh detik. ada yang Oh, nanya 11. jadi inget sitkom OB loh. Wah, terima kasih. Pak, Oke. Pak, dari 11 detik, Pak, bagaimana caranya memancing audiens untuk bertanya? Karena di beberapa kesempatan rasa-rasanya susah sekali memancing audiens untuk bertanya. Padahal saya sudah berbicara panjang lebar. Oke, baik. Kalau menjadi moderator, pertama kita harus siapkan anticipated questions. Maksudnya apa? Saat ada momen sesi Q&A, tapi audiensnya nggak memberikan pertanyaan, maka kita akan memberikan pertanyaan pancingan. Nah, biasanya disiapin 3-5. Saat 3-5 pertanyaan itu sudah habis, dan kita minta audiens untuk bertanya, tapi belum ada yang bertanya, kita libatkan, kita tanya, kita ajak bermain, atau mungkin ya kita kasih pertanyaan ke mereka. Kalau mereka nggak bisa jawab, kita bisa tanyakan ke narasumber kita gitu. Jadi memang Oh. moderator dalam sebuah talk show harus mengendalikan jalannya informasi yang ada di forum itu, press conference atau mungkin talk show. Ya itu moderator berperan penting sekali supaya melibatkan audiens bisa bertanya. Ciptakan terus tuh rasa penasaran yang akhirnya audiens terpancing untuk bisa bertanya. Kalau membangun kedekatan dengan audiens itu dengan ice breaking gitu, Mas, maksudnya. Betul, ice breaking itu penting. Makanya saya lebih suka datang ke sebuah acara 1 atau 2 jam sebelumnya, biar saya kenalan dengan audiens saya. 1, 2, 10 orang saya kenalan, nanti mereka ada di deretan penonton. Nah, kalau saya tahu ada teman saya, ada yang saya kenal di penonton, pasti akan membuat saya lebih percaya diri. Dan kalau sudah saya percaya diri, biasanya untuk membuat ice breaking akan jauh lebih mudah. Jadi, kenali audiens Anda. Kenali audiens Anda. Jadi butuh tuh buat akrab dengan audiens. Ini dari Beni Prasetyo, Oke? kelas humas pagi nih kalau nggak salah. Bagaimana cara memancing bukan, maaf. Oh, ini tanyain tentang MC-nya Mas Reza Prasetya. Oke. Apakah ada kesulitan ketika menjadi MC di acara non formal, lalu di suatu waktu menjadi MC di acara yang sangat formal, seperti acara kenegaraan atau institusi lainnya? Bagaimana mengatasi cara berbeda situasi dan posisi pada saat itu, Mas? Baik, pertama harus dipahami dulu situasi, suasana formal, dan semi formal, dan casual, itu mood dan atmosfernya berbeda. Cara kita membawakan acara di 3 program atau 3 atmosfer itu juga harus berbeda. Biasanya kalau suasananya lebih formal, otomatis kita nggak bisa bercanda dan banyak kata-kata yang istilahnya bunga-bunga. Nggak bisa. Tapi lebih singkat, lebih padat, lebih tegas. Itu pada saat formal. Makanya jarang sekali orang yang pada saat acara kepresidenan atau acara kenegaraan sambil bercanda-bercanda gitu. Jarang sekali ya. Malah hampir nggak ada. Kecuali emang forumnya adalah forum casual atau non formal atau semi formal. Nah, kalau semi formal itu lebih cair, lebih bisa melibatkan audiens.
pertanyaan, mengajak melakukan sesuatu, itu lebih bisa menyapa orang dengan lebih casual, itu bisa dilakukan. Nah, kalau yang non formal, yang acara casual itu jauh lebih santai lagi. Kita bisa jalan-jalan ke audiens, bertemu, bertanya, melibatkan mereka, dan bisa cerita macam-macam. Jadi memang kesulitan apa tidak, nah ini dia, harus perbanyak jam terbang dengan mengasah kemampuan public speaking kita. Caranya gimana kalau saya nggak dapet job, berarti saya nggak punya jam terbang dong. Nggak begitu, teman-teman. Saat kita di tengah rapat, saat kita makan bersama keluarga, di sebuah forum diskusi, itu adalah kesempatan kita untuk latihan. Di kelas pun adalah sarana kita latihan untuk bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda tuh, formal atau non formal atau ya casual. Jadi Siap. pemilihan kata itu akan menunjukkan kita ini MC formal atau bukan gitu. Apakah Hmm, bisa dua-duanya dikuasai atau tiga-tiganya dikuasai? Acara gathering keluarga, lalu acara semi formal, habis itu acara kenegaraan. Bisa. Yang penting pemilihan kata dan pembawaannya harus dibedakan. siap. Mas, menjelang jam 2, aku mau memberikan sebuah pertanyaan terakhir dari mahasiswa nih. Dia ini ada Silakan. seorang mahasiswa baru memulai karir sebagai seorang penyiar radio. Apa sih tips dan trik yang harus saya lakukan supaya saya bisa sukses memulai karir sebagai seorang penyiar radio dan memiliki karir yang baik di sana? Coba Mas, ini kayak lebih private nih pertanyaannya nih. Oke, kalau buat saya pribadi, siaran radio pertama kali saya lakukan pada saat saya sudah lulus SMA tapi belum dapat ijazah. Maksudnya apa? Pada tahun 96, saya sudah dinyatakan lulus, tapi saya belum keluar ijazah, saya ikut training, saya melamar, ikuti semua prosesnya, dan sejak saat itu sampai sekarang saya nggak bisa lepas dari dunia radio. Intinya pada saat kita masih muda, pada saat kita mengawali karir kita, atau mau mewujudkan passion kita di dunia public speaking atau di dunia radio, pada saat kuliah itu adalah saat yang tepat. Pada saat itulah kita sudah mulai bisa berpikir kritis, kita sudah mulai punya banyak teman dari berbagai macam latar belakang, dan juga kita punya kemampuan dan dilatih untuk bisa menyampaikan sesuatu dan mempengaruhi orang lain tentunya. Nah, di radio itu ada banyak sekali kesempatan untuk bikin kita bertemu dengan orang yang mungkin selama ini cuma kita lihat di TV, cuma kita baca di koran, dilihat di majalah. Itu kesempatannya terbuka sekali. Lalu Hmm. kemudian kita punya kesempatan untuk bereksperimen. Gimana kalau kita membawakan sesuatu, menyampaikan dengan formal, semi formal, atau casual. Dan banyak sekali kesempatan yang akan datang saat kita punya kemampuan yang udah kita latih. Jadi kemampuan kita kan kita berlatih terus nih pada saat siaran Ya. radio. Nah, otomatis pada saat kesempatan datang, kita tahu kita udah punya pengalaman membawakan acara seperti yang diinginkan. Jadi Hmm. ya penting banget sebagai mahasiswa yang mau berkarir di dunia radio, menjadikan ini adalah sarana berlatih untuk membuat kita punya kemampuan yang maksimal dan membawa kita ketemu dengan banyak kesempatan. Siap. Ada pesan-pesan terakhir Mas sebagai founder dari Tri Speaker mungkin tentang juga informasi seminar atau pelatihan dari Tri Ya, Speaker kali ini. Silakan. ya. Jadi tanggal 27 Juni 2020, Three Speakers akan mengadakan pelatihan public speaking online training. Ya. Judulnya adalah Virtual Public Speaking for the New Normal. Intinya adalah kita selalu percaya dalam komunikasi yang tepat ada rezeki yang hebat. Jadi di tengah situasi seperti sekarang, bukan berarti kita nggak bisa berkarya dan juga berekspresi. Bagaimana cara memanfaatkan momen ini, masa-masa ini, era pandemi ini, supaya tetap produktif, kita harus bisa menyampaikannya dengan cara yang efektif. Nah, Ya. caranya bagaimana itu akan kita latih, kita akan sampaikan, dan kita belajar bareng di tanggal 27 Juni 2020. Info lengkapnya bisa dilihat di Instagram kami, @3speakers. Gitu. Atau Oke. @Bayu Oktara, @Hilbram Dunar, @Uli Herdi. Siap.
Oke, Mas Bayu Oktara, thank you udah luangin waktunya untuk ngobrol bareng kita mahasiswa dari Unis Tangerang. Semoga apa yang Mas Bayu Oktara sampaikan bisa bermanfaat nih buat kita. Dan buat Dengan senang hati. teman-teman dengan senang hati. Dan buat teman-teman Unis nanti kalau mau ikut pelatihan virtual public speaking bareng Tri Speaker bisa dapat informasi di @3speaker di Instagram. Gini, saya kasih kasih kesempatan dua orang deh. Dua orang Hmm. nanti dari Unis Tangerang kasih tahu DM ke Three Speakers siapa yang Ya. dipilih, dua orang ikut pelatihan free gratis tanggal Wih, 27 nanti. gratis. Tuh buat Ya, teman-teman mahasiswa. Wah, nih makasih banget nih ada free 2 orang yang terpilih untuk ikutin dua orang. pelatihan Dua cukup nggak? free. Apa tiga? Nanti buat para pertanyaan terbaik nanti kita akan memberikan Ya, hadiah dari Tri Speaker untuk pelatihan public speaking di tanggal 27 Juni ini. ya. Oke, Pokoknya Mas silakan Bayu. di follow @Three Speakers. Nanti dua orang yang beruntung kita akan umumkan di situ. Kita akan DM. Nanti dari Unis Tangerang juga kasih tahu ke kita siapa kandidatnya, dua orang yang akan kita kasih pelatihan gratis tanggal 27 Siap, nanti. Terima kasih, siap. sukses semuanya. Sukses. Thank you Mas Bayu untuk informasinya dan juga Dengan ilmunya. senang hati. Oke, Dengan senang pamit hati. Dengan ya. senang hati. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, demikian ngobrol bareng dengan Mas Bayu Oktara. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Nanti buat kamu yang beruntung, 2 orang dapat pelatihan gratis dari Tri Speaker. Saya Muhammad Mirza, dosen Public Relation dan Marketing Communication, pamit. Terima kasih. Sampai jumpa di Instagram Live berikutnya. Terima kasih.